Hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, untuk pergeseran kesetimbangan kimia itu, suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya sehingga bila ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Nah, di sini ada yang kita sebut asas Le Chatelier yang menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka sistem akan bergeser sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan. Yang kedua ada pengaruh perubahan volume dan tekanan terhadap kesetimbangan. Yang ketiga ada pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan, serta pengaruh perubahan katalis terhadap kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Di sini ada timbangan. Nah, di bagian kiri ini kita misalkan sebagai reaktan, dan di bagian kanan ini kita misalkan sebagai produknya. Nah, di timbangan ini bisa kita lihat bahwa konsentrasinya sama. Sedangkan ketika kita memberi pengaruh dari luar, nah ini kelereng pengaruhnya ini misalkan sebagai konsentrasinya. Ketika konsentrasi reaktannya ini ditambah, maka konsentrasi reaktannya kan lebih besar. Nah, maka ketika reaktannya ini lebih besar, maka reaktannya itu akan bergeser ke arah produknya. Namun, ketika konsentrasi reaktannya dikurangi, maka akan bergeser ke arah reaktannya itu sendiri. Namun, ketika konsentrasi produk ditambah, di sini konsentrasi produknya ditambah, maka akan bergeser ke arah reaktan. Begitupun sebaliknya, ketika produk ini dikurangi, maka akan bergeser ke arah produknya itu sendiri. Nah, seperti itu untuk pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Dia itu akan bergeser ke arah yang lebih membutuhkan. Nah, di sini ada pada keseimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku untuk zat yang berwujud larutan dan gas. Nah, di sini ada suatu reaksi A plus B menghasilkan C. Nah, ketika konsentrasi zat A ditambah, maka terjadi pergeseran ke arah produk atau ke arah C-nya atau ke arah kanan. Sedangkan ketika konsentrasi salah satu zat A dan zat B ini diambil atau dikurangi, maka reaksi itu akan bergeser ke arahnya sendiri atau bergeser ke arah reaktannya sendiri. Sedangkan ketika konsentrasi C-nya ditambah, maka pergeserannya ini akan bergeser ke arah reaktannya. Nah, seperti itu untuk pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Di sini ada pengaruh perubahan volume dan tekanan terhadap kesetimbangan. Nah, di sini kita misalkan ada suatu bejana atau wadah yang berisi air. Nah, ketika diberi tekanan, maka otomatis volumenya diperkecil. Begitu sebaliknya, ketika volumenya yang lebih besar, maka tekanannya yang kecil. Nah, di sini ada salah satu gambar. Nah, di gambar ini bejana yang kedua ini diberi tekanan kecil. Karena tekanannya kecil, maka volumenya yang lebih besar. Ingat, untuk tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Ketika volumenya diperbesar, maka tekanannya yang kecil. Namun, ketika volumenya diperkecil, maka tekanannya yang lebih besar. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya. Ini ketika tekanannya diberi tekanan lebih besar, ketika tekanannya dinaikkan, maka volumenya ini berkurang. Namun, ketika tekanannya diturunkan atau kita beri tekanan yang lebih kecil, maka volumenya pun yang lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini, faktor volume dan tekanan ini bersifat kebalikan satu sama lain, sesuai dengan hukum Boyle.
yang menyatakan bahwa suhu tetap hasil kali tekanan dan volume suatu konstan. Nah, di sini bisa kita lihat P sama dengan C. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini kita misalkan ada suatu reaksi N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa koefisien di sininya lebih besar kan? Koefisien reaksinya lebih besar. Bisa kita hitung untuk koefisien reaksinya yaitu ada 4, sedangkan koefisien produknya yaitu ada 2. Ingat, untuk suatu tekanan dan volume itu kan berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar atau volume yang diperkecil, maka reaksinya akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang terkecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil atau volume yang diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke jumlah koefisien yang terbesar. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini koefisien reaksinya ini atau koefisien reaktannya ini lebih besar dari koefisien produknya. Maka bisa kita lihat bahwa reaksinya ini akan bergeser ke arah kiri karena koefisien reaksi lebih besar daripada koefisien produknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan. Di sini ada proses perebusan air ya. Di sini ada proses perebusan air di mana agar suatu reaksi itu dapat terjadi, agar air ini dapat mendidih, maka suhunya kita naikkan atau kita memberikan kalor, di mana kalornya itu api. Maka terjadilah suatu reaksinya, maka terjadilah proses pendidihannya ini. Selanjutnya, pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan itu berkaitan dengan jenis reaksi keseimbangannya, yaitu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kesetimbangan, maka keseimbangan tersebut harus selalu disertai dengan delta H-nya. Nah, jika suhu itu dinaikkan atau diberi kalor, maka reaksi itu akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi endoterm. Atau ke lebih yang membutuhkan. Di sini ada contoh eksoterm dan reaksi endoterm. Sedangkan jika suhu diturunkan atau kalornya itu dikurangi, maka reaksi itu akan bergeser ke arah kanan atau ke reaksi eksotermnya atau dia itu melepaskan. Nah, di sini ada contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, N2 plus Cl2 ini menghasilkan 2NH3. Nah, di sini bisa kita lihat delta H-nya ini negatif, di mana kalau negatif itu kan ekso. Kalau ekso, karena ekso maka suhunya itu diturunkan, maka reaksinya itu bergeser ke arah kanan. Sedangkan untuk contoh yang endoterm ini bisa kita lihat delta H-nya itu positif. Ketika suhunya ditambahkan, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah kiri. Nah, seperti itu untuk menentukannya. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh perubahan katalis terhadap kesetimbangan. Nah, katalis itu sering ditambahkan dalam suatu reaksi untuk mempercepat laju reaksinya pada reaksi kesetimbangan. Nah, katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Katalis itu hanya berperan untuk mempercepat tercapainya keseimbangan. Setelah keseimbangan tercapai, maka katalis itu tidak akan berperan lagi. Nah, di sini ada gambar lilin. Jadi, misalkan kita membakar lilin nih. Sebelum dibakar, lilin itu kan berbentuk padat. Nah, setelah lilin kita bakar dengan api, maka lilin itu berubah wujud atau menjadi cair. Nah, untuk mempercepat reaksi yang awalnya lilin berbentuk padatan berubah menjadi cair, di situ kita gunakan api. Di sini, api ini berperan sebagai katalis, yaitu untuk mempercepat tercapainya atau terjadinya suatu reaksi. Selanjutnya, kita masuk ke sistem kesetimbangan dalam industri. Nah, dalam industri ini ada pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Di sini, dalam industri, amonia diproduksi dengan menggunakan proses Haber-Bosch yang mereaksikan gas nitrogen
dan hidrogen menggunakan katalis PTRH. Di sini bisa kita lihat reaksinya. N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, reaksinya ini bisa kita lihat bahwa reaksinya itu eksoterm karena nilai delta H-nya negatif. Nah, pada suhu biasa, proses reaksi berjalan lambat. Tetapi jika suhu dinaikkan, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan reaksinya akan bergeser ke arah kiri atau bergeser ke arah reaksinya, sehingga mengurangi produksi amonia. Suhu optimum yang digunakannya yaitu 500 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk tekanannya yaitu 140 sampai 340 atmosfer akan menghasilkan gas NH3 yang optimum. Selain itu, amonia yang dihasilkan harus diambil terus-menerus agar reaksi kesetimbangannya terus bergeser ke arah kanan. Nah, selanjutnya pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Nah, bahan utama dalam proses pembuatan asam sulfat ini adalah gas SO3, di mana gas SO3 itu dibuat dengan cara proses kontak berdasarkan reaksi eksoterm. Yang reaksinya 2SO2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2SO3. Nah, bisa kita lihat nilai delta H-nya yaitu negatif 191,2 kJ. Maka kondisi optimal dicapai pada suhu 400 derajat Celcius dengan menggunakan katalis vanadium oksida atau rumus kimianya yaitu P2O5 pada tekanan 1 atmosfer. Reaksinya berjalan dengan baik yang menghasilkan asam sulfat dengan kadar 97 sampai 99%.